Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum beristirahat, mari kita merenungkan firman Tuhan malam ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pimpinlah hati dan pikiran kami untuk mendalami apa pesan-Mu malam ini. Amin. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24. Saya akan bacakan untuk Bapak dan Ibu. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi, jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab, seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan malam ini kita beri tema merespon panggilan Allah. Saat itu, konteksnya Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Korintus, karena pada saat itu jemaat Korintus terkotak-kotak dalam latar belakang dan status. Ada orang Yahudi, ada non-Yahudi, ada orang Yahudi dengan status iman tertentu, ada orang Yahudi dengan status adat istiadat tertentu, dan ada orang biasa-biasa saja atau orang Yahudi pada umumnya. Sehingga dalam menerima panggilan Tuhan, mereka sering membawa-bawa latar belakang dan status-status mereka. Hal ini tidak diinginkan Tuhan, karena bagi Tuhan yang penting adalah iman percaya kepada Yesus Kristus. Ada dua hal yang disampaikan Paulus dalam nats kita ini. Yang pertama, dikatakan Paulus bahwa memenuhi panggilan Tuhan bukanlah persoalan lahiriah seperti sunat atau tidak sunat, orang Yahudi atau bukan orang Yahudi, orang yang mengikuti adat istiadat ataupun orang yang tidak mengikuti adat istiadat, orang yang punya status sosial ataupun orang yang biasa-biasa saja. Ditegaskan Paulus bahwa pada saat menerima panggilan Allah, yang penting adalah respon terhadap panggilan tersebut. Bagaimana selanjutnya untuk mau menerima Allah, untuk mau mengikuti hukum-hukum Tuhan, atau untuk mau berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, dikatakan Paulus bahwa Tuhan tidak mempersoalkan status hamba ataupun orang merdeka pada saat menerima panggilan Allah. Adakah dia seorang hamba manusia ataupun orang merdeka, itu bukan persoalan. Dikatakan juga bagi hamba manusia, jika ada kesempatan, pergunakanlah kesempatan untuk kebebasan itu. Capailah kebebasan, karena Tuhan memang sudah menebus manusia. Untuk kedepannya, jangan lagi menjadi hamba dari manusia. Tetapi hal itu pun bukan persoalan bagi Tuhan. Tuhan mengerti keadaan kita. Yang penting bagi Tuhan dalam respon panggilannya adalah bagaimana kita mau mengikuti hukum-hukum Tuhan, mau berjalan bersama Tuhan. Demikian ditegaskan Paulus kepada jemaat di Korintus sebagai ketetapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana penerapan hal-hal ini bagi kita masa kini? Adakah kita mempersoalkan latar belakang kita dalam merespon panggilan Tuhan? Bagaimana hal keberadaan kita, status kita,
nilai-nilai luhur kita, dan sebaliknya, keberdosaan kita, ketidakberdayaan kita, kemiskinan, keterbatasan, kekecilan hati kita. Adakah itu mempengaruhi kita dalam menerima respon dari Tuhan? Menerima panggilan Tuhan? Ditegaskan, dua-dua hal tersebut tidak penting bagi Tuhan. Dua-dua hal tersebut bukan menjadi ukuran bagi Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita mau ke depannya untuk menerima hukum-hukum Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, dan ajaran-ajaran Tuhan. Demikian juga saat ini bagi hamba manusia. Bekerja kepada manusia adalah hal yang biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Tuhan, hal tersebut bukan persoalan. Tapi kita harus selalu ingat bahwa kita adalah hamba dan anak Tuhan. Kita harus mengikuti ajaran-ajaran Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Kita harus mengutamakan berjalan bersama Tuhan. Pada intinya, Tuhan mau dalam menerima panggilannya, kita tetap berada dalam keadaan kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Yang penting adalah respon kita selanjutnya, respon kita ke depannya. Panggilan Tuhan bukan terjadi satu kali. Ini bisa terjadi berulang-ulang, terus-menerus. Kita harus peka, kita harus siap sedia. Begitu mendengar panggilan Tuhan, kita harus merespon dengan baik panggilan tersebut. Itulah firman Tuhan. Inilah 3 inti daripada renungan kita malam ini yang dapat kita ambil. Yang pertama, bukanlah hal penting latar belakang kita saat menerima panggilan. Yang kedua, bukanlah hal penting status kita pada saat kita menerima panggilan, baik sebagai hamba manusia ataupun orang merdeka. Ketiga, yang penting bagi Tuhan adalah kita mau mentaati hukum-hukumnya, mau berjalan bersama Tuhan. Responlah panggilannya, berjalanlah terus ke depan bersama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Tuhan, ingatkanlah kami jika ada panggilan-Mu untuk kami respon sebaik mungkin, untuk kami mau berjalan bersama-Mu, berani meninggalkan latar belakang dan status kami. Terima kasih Tuhan untuk hal ini. Sungguh baik dan mulia Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.